kontemplatif. Bagi aku udah di belakang nih, Masya Allah. Nggak ingin di belakang, paling belakang. Apa kunci pertama? Ilmu, Masya Allah. Yang membuat seseorang itu bertahan, dikasih masalah bertubi-tubi, ujian bertubi-tubi, itu ilmu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 68, menukilkan ucapan Nabi Khadir, menjelaskan penyebab kenapa Nabi Musa alaihissalam tidak bisa bertahan dengan diri beliau, tidak sabar untuk berkomentar. Apa kata Nabi Khadir yang Allah hikayatkan di dalam Al-Quranul Karim? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Wahai Musa, bagaimana Anda bisa sabar? Bagaimana Anda bisa bertahan sedangkan Anda tidak tahu ilmu dari masalah yang sedang Anda hadapi? Ilmu, hadirin. Orang itu bisa menghadapi ujian itu bukan karena ujiannya mudah, tapi karena dia tahu ilmunya. Nah, itu yang sering kita keliru. Banyak di antara kita berpikir mereka gagal karena ujiannya berat, beda sama tetangganya yang sukses, ujiannya sedikit. Keliru. Intinya bukan berat atau mudahnya ujian, tapi intinya ketika Anda dapat ujian, Anda tahu ilmunya apa enggak. Sekali Nabi Musa, satu dari 5 manusia terbaik di muka bumi ini, ulul azmi minar rusul, begitu tidak tahu ilmu tentang syariat Nabi Khadir, tidak bisa bertahan. Tidak bisa bertahan. Padahal belum banyak masalahnya, baru dapat berapa masalah Nabi Musa? Baru dapat 3 masalah, nggak bertahan. Ini yang kita lupakan, jamaah. Jangan, nggak usah terlalu pikirkan masalah kita apapun, seberat apapun, kalau kita tahu ilmunya, senyum kita. Benar. Kalau detik ini antum diuji, ujiannya sebutkan rumus luas trapesium. Siapa yang tahu? Ya udah, nggak usah trapesium, jajaran genjang. Kan? Bingung kan? Ini pertanyaan lepas. Kalau ustadznya tunjuk mukanya pucet tuh, ya Allah, trapesium apa tuh kan gitu ya. Ini antum bisa ketawa karena pertanyaannya lepas ke forum. Coba ditunjuk langsung muka, antum, itu antum, apa jawabannya? Gitu. Ustadznya marah-marah lagi gitu. Oh, pucet tuh jamaah. Ya Allah, lupa gitu loh. Saya mau tanya, itu soal tadi, soal berat atau soal mudah? Mudah, itu level anak SD. Bangun ruang kan anak SD. Coba tanya anak antum yang SD atau keponakan antum yang SD, insya Allah tahu. Itu soal mudah. Tapi karena kita udah lama nggak buka buku matematik, ilmunya lupa, pucat. Gitu. Saya mau tanya, terakhir antum buka buku matematika bangun ruang tahun 1900 berapa? Kan udah lama, lupa kita tuh, ya Allah. Itu tuh, dikasih ujian mudah, lu lama nggak baca, bingung kita. Ya Allah. Sebaliknya, dikasih ujian seberat apapun, sesusah apapun, kalau tahu ilmunya gampang. Waktu sekolah dulu, jamaah, pelajaran paling sulit apa? Olahraga. Wah, Masya Allah. Berarti anak eksak semua di sini nih. Pelajaran tersulit apa? Atau pelajaran favorit apa? Favorit? Olahraga, Masya Allah. Pelajaran tersulit? Pelajaran tersulit apa? Oh, kimia. Pokoknya 3 besar selalu matematik, kimia, fisika gitu ya. Itu kayak di mana-mana tuh, kompak orang Indonesia. Matematik, fisika, kimia, Masya Allah. Dulu tuh waktu saya SMA, pelajaran favorit saya justru fisika. Kalau kosong, kimia kalau pas lagi kosong, matematik kalau lagi kosong. Pokoknya pelajaran kosong itu favorit saya. Tapi jangan ditiru lah. Hadirin ya, besok ujian fisika. Besok ujian fisika. Udah paling susah deh ujian fisika. Kalau ada gurunya, saya sama kayak antum, susah banget di pelajaran. Terus guru udah pelajarannya susah, gurunya juga killer. Dan beliau kasih ujian fisika, hanya dikasih 1 soal, gitu loh. Bayangkan, cuma dikasih 1 soal sama ini guru. Jadi kalau nggak antum jadi pahlawan sekalian atau pecundang sekalian udah. Cuman 1, bener atau salah udah. Dan itu ujian terberat. Begitu hari H, hari ujian, kita buka lembaran ujiannya, ternyata soalnya soal tersulit sedunia menurut kita. Kita nggak pernah dapat soal sesusah itu. Tapi ternyata soal ujian fisika itu persis dengan apa yang kita baca tadi malam. Ketika kita belajar sampai jam 2:30 pagi, walaupun baru mulai jam 2, gitu loh. Jadi jam 2 kaget bangun baca-baca, setengah jam bismillahirrahmanirrahim, akhirnya tidur lagi dia. Tapi itu yang keluar, itu yang keluar. Bukan yang lain, itu yang keluar. Ya buat apa tuh belajar semalam nggak ada yang keluar, kan percuma. Mendingan setengah jam itu yang keluar. Pertanyaannya, ketika kita membuka ujian tersebut, dan ujian tersebut adalah soal tersulit sedunia menurut kita, tapi sesuai dengan apa yang kita baca sehingga kita punya ilmunya. Pada saat kita menjalani ujian itu, kira-kira sambil pucet atau tersenyum?
Senyum hadirin. Bahkan bukan hanya tersenyum, kita tebar pesona. Kita ngeliat ke kanan, senyum. Lihat ke kiri, senyum. Dan kita semakin puas ketika ngeliat ke kanan, teman kita pucat. Ngeliat ke kiri, keringat dingin. Masya Allah, puas gitu. Senang kita. Saya ingin tanya, itu ujian yang di depan kita dengan ujian sebelah kanan, sebelah kiri kita sama apa beda? Sama. Tapi kenapa kita senyum dia pucat? Karena beda ilmu. Beda ilmu. Gitu. Jadi belum, jangankan selesai, masih ngejalanin aja udah senang kita. Lagi ngejalanin, lagi proses diuji nih, senang kita. Begitu selesai kita keluar seperti pahlawan perjuangan kemerdekaan. Oh, bangga banget kita. Teman kita yang kanan garuk kepala, hancur hidup gua, hancur hidup gua, hancur hidup gua. Bingung dia. Padahal ujiannya sama. Kenapa yang satu senang, yang satu hancur? Karena ilmunya beda. Itu hadirin. Ini yang dilupakan banyak orang. Dia pikir dia akan bertahan kalau ujian hidupnya mudah. Atau dia hancur karena ujian hidupnya berat. Tidak. Salah satu faktor utama Anda hancur, Anda tidak tahu ilmunya. Bukan karena ujian Anda berat. Para nabi lebih berat dari Anda, berhasil jadi orang-orang terbaik. Ulama lebih berat hidupnya daripada Anda. Imam Ahmad itu kan ujiannya Masya Allah hadirin. Imam Bukhari kita tahu bagaimana belum difitnah hadirin sekalian. Itu yang perlu kita camkan. Jadi ketika kita tahu kunci utama ilmu, mulai dari sekarang kita tidak boleh males ngaji hadirin. Nggak boleh males datang ke majelis ilmu. Nggak boleh nunda kalau jadwal kajian. Kenapa demikian? Karena menuntut ilmu bukan hanya kewajiban, tapi juga kebutuhan. Bukan hanya kewajiban, tapi juga kebutuhan. Karena hakikat dari dunia adalah masalah demi masalah, ujian demi ujian. Masih ingat hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi ketika Nabi kita SAW memberikan sebuah ilustrasi, memberikan sebuah visualisasi, sebuah kotak, lalu beliau tarik garis sampai keluar dari garis kotak tersebut, lalu beliau kasih garis-garis pendek. Lalu Nabi SAW mengatakan, ini adalah ujian dan masalah. Tidaklah seseorang keluar dari masalah pertama kecuali dia akan menuju masalah kedua. Selesai masalah kedua, menuju masalah ketiga. Selesai masalah ketiga, menuju masalah keempat. Dan anti klimaksnya adalah masalah yang tidak ada solusinya, yaitu kematian. Jadi inti dari hidup itu masalah, hadirin. Dan itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan segala ceritanya, dinamikanya, serba-serbinya, pasang surutnya untuk menguji kalian. Ujian hadirin. Hidup itu ujian. Hidup itu masalah. Itu yang perlu kita camkan. Nah, coba kita balik ke contoh di atas. Ketika kita ujian fisika yang super sulit itu, yang baru datang bingung, kenapa materinya ujian fisika nih ya? Kayaknya salah datang kajian, Masya Allah. Hadirin yang Allah muliakan, kita kembali ke contoh di atas. Pada saat kita ujian fisika, dan soalnya kan susah, pertanyaan saya, yang paling tahu kunci jawaban dari soal ujian tersebut, guru apa? Guru fisika atau guru tata boga? Kenapa guru fisika? Karena dia yang buat soal. Yang buat soal lebih ngerti tentang gimana menyelesaikan ujian tersebut. Iya nggak hadirin? Karena dia yang buat soal. Nah, pertanyaannya, ketika kita menghadapi ujian rumah tangga, ujian di keluarga, ujian antara kita dengan istri kita, kita dengan suami kita, atau kita dengan calon mertua kita, atau ujian dan masalah pencarian jodoh kita, atau di kampus pada saat kita nggak lulus misalnya, atau di dunia kerja, atau ketika toko kita sepi, itu kan ujian juga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu pertanyaan saya, siapa yang membuat ujian itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menciptakan ujian-ujian hidup kita adalah Allah. Berarti Allah lebih tahu tentang jalan keluarnya. Itulah Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 14, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Bukankah yang menciptakan itu lebih mengerti, lebih tahu? Yang menciptakan itu lebih ngerti tentang kita. Jangan sok tahu. Nah, ini penyakitnya manusia kadang-kadang, karena merasa pintar di sebuah bidang dunia, dia merasa bisa menyelesaikan seluruh masalah hidupnya. Nggak bisa hadirin. Apalagi hari ini itu kita hidup di era spesialisasi. Kalau ada orang pintar, profesor, dia jagonya di bidangnya dia aja, di satu kotak dari banyak kotak-kotak kehidupan gitu. Bukan berarti dia jago. Download aplikasi